Cegah dan deteksi kecurangan karyawan restoran di Rekalaba. Walaupun kita telah mempercayakan restoran kita kepada karyawan, namun kita tetap memerlukan cara untuk mencegah dan mendeteksi agar karyawan tidak melakukan kecurangan. Pencegahan dapat kita lakukan dengan cara membatasi hak akses. Sedangkan untuk mendeteksi kecurangan, kita bisa menggunakan laporan yang telah disediakan oleh sistem bisnis dan aplikasi kasir Rekalaba. Sekarang, kita akan masuk ke aplikasi Rekalaba dengan tampilan landscape. Pilih masuk. Dan dengan email staf yang sudah dibuat, pilih operator yang akan digunakan sebagai kasir adalah Sari. Masukkan PIN. PIN awal 04 kali namun sudah dibuat sebelumnya menjadi 1234. Baik, seperti biasa sistem akan meminta kita untuk melakukan buka shift. Pilih shift dan pilih buka shift. Di sini akan diminta untuk memasukkan saldo kas awal. Jika tidak ada, bisa langsung pilih buka shift. Ini adalah sebagai kas kecil, dan untuk fitur shift ini sebenarnya juga bisa berfungsi untuk mendeteksi kecurangan karyawan ya. Baik, kita langsung tambahkan saja order baru. Kita tambahkan order baru dan memilih meja. Meja 1, jumlah tamunya katakanlah ada 2, bisa langsung dipilih pelanggan atau tidak, bisa menggunakan batas waktu atau tidak, dan pilih masukkan pesanan. Pilih menunya atau masukkan menu nasi ayam bakar 1, nasi ayam goreng 1, es teh manis 1, es teh tawar 1, lalu tekan simpan. Masukkan catatan atau bisa langsung dikosongkan dan simpan transaksi. Kita lihat di bagian menu tersimpan. Total transaksinya adalah 64.900, sudah termasuk pajak, PPN. Apabila tamu sudah selesai dan ingin melakukan pembayaran, biasanya akan meminta bill terlebih dahulu kepada pelayan. Dan biasanya setelah mendapatkan bill, tamu akan melakukan pembayaran. Di sini bisa melakukan cetak tagihan. Misalkan dibayar dengan uang tunai sebesar 70.000 dan kasir akan memberikan uang kembaliannya. Apabila tamu langsung pergi setelah mendapatkan uang kembalian tanpa menunggu struk pembayaran lunas terlebih dahulu, maka disinilah terjadi peluang kasir untuk melakukan kecurangan. Sebagai contoh di sini, kasir bisa melakukan void atau pembatalan terhadap item dari nasi ayam bakar. Masukkan alasannya, misalkan seperti gas cancel, void, simpan, dan simpan. Pilih tersimpan. Ya, bagaimana untuk mendeteksi hal ini bisa terjadi? Kita bisa mengeceknya pada back office. Di back office sudah dilengkapi dengan laporan void before bill atau melakukan void barang. Seperti ini. Ya. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Kita lihat di sini. Transaksi bisa dilanjutkan transaksi. Biasanya jika pelanggan tidak ingin menerima struknya, ini dikhawatirkan bisa terjadi kecurangan. Dan untuk mendeteksinya sudah tersedia pada back office. Ya. Bagaimana kecurangan yang terjadi? Kasir bisa melakukan void barang di semuanya di sini. Seperti ini. Dilakukan semua void item menunya. Dikarenakan sebelumnya pelanggan tidak ingin menerima struk lunas. Pilih simpan dan simpan. Di sini tidak akan ada transaksi. Ya, bagaimana mendeteksinya? Kita bisa melakukan pendeteksian pada back office di void before bill. Ya, kita lihat di sini, kasir bisa melakukan korupsi. Ya, karena semua nilai ini akan tercatat di dalam sistem. Namun tidak perlu khawatir, hal ini dapat dideteksi dan juga bisa ditanyakan untuk dilakukan pengecekan pada bagian cetak dapur. Ya, oleh karena itu, disinilah diperlukan untuk hak akses. Kasir tidak diberikan untuk bisa melakukan void before bill atau void menu item ataupun void transaksi.
Pada back office ada di bagian employee dan di role. Di bagian role ini ada untuk kasir yang bisa kita set di pin akses. Baik dari void item kita centang artinya tidak diberikan akses, melakukan perubahan harga tidak diberikan akses, memberikan diskon secara manual tidak diberikan akses, untuk reprint bill ataupun void transaksi. Reprint bill diberikan akses. Setelah itu kita save. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa penting sekali untuk bagian manajemen agar secara berkala memeriksa laporan rangkuman penjualan dan laporan SIP ataupun tutup SIP kasir, terutama untuk memeriksa bagian batal atau void transaksi. Apabila manajemen merasa kasus pembatalannya terlalu banyak atau merasa ada kejanggalan, maka manajemen disarankan dapat melakukan investigasi ke lapangan. Terima kasih.